Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan OSNP Astronomi tahun 2024 untuk soal nomor 11. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Dengan mengetahui nilai percepatan gravitasi atau G dan radius bumi, dan dengan mengasumsikan keberlakuan hukum Newton tentang gravitasi, dan mengamati waktu yang dibutuhkan bagi bulan untuk melengkapi satu putaran sekitar bola langit, kita dapat titik-titik-titik, di mana A ini menentukan jarak dari bulan ke matahari, menentukan masa bulan, jarak bumi ke bulan, terus juga kita panjang bayangan, terus menentukan masa bumi. Ini mana yang benar ya? Kita disuruh mencari. Karena di sini kayak kita disuruh melanjutkan kata-kata ini, soal ini, gitu ya. Nah, jadi kita tahu apa dulu nih dari informasi ini untuk menjawab kelima soal ini, gitu ya. Pertama kita tahu gravitasi G, kita tahu nih. Radius bumi juga kita tahu. Terus mengasumsikan hukum Newton tentang gravitasi. Terus juga mengamati waktu yang dibutuhkan bagi bulan untuk melengkapi satu putaran, atau bisa kita bilang sebagai periode, karena kan waktu satu putaran itu disebut sebagai periode. Nah, dari sini itu sudah pasti ya ngarahnya itu ke hukum Kepler 3 gitu. Persamaan hukum Kepler 3. Dimana kalau misalnya kita mau nyari ini ya, kita dapat G dapat R bumi. Dimana kita tahu dulu persamaan gravitasi, percepatannya yaitu seperti ini kan. G percepatan sama dengan G M bumi per R bumi kuadrat gitu ya. Karena ini konteksnya percepatan gravitasi di bumi, makanya masanya masa bumi, radiusnya radius bumi. Dan untuk G besar ini adalah konstanta gravitasi. Berarti dari G ini kita tahu M dong. Karena untuk mencari ini G udah tahu nih, percepatan G kecil ya, G kecil udah tahu. Terus R bumi juga udah tahu. G merupakan konstanta, berarti kita bisa nyari M-nya. Berarti dari sini kita dapat M ya. Sebentar kita warnain dulu warna hitam biar sama gitu ya. Kita dapat misalkan M-nya. M bumi itu berapa gitu. Nah, M bumi kita dapat nih. Terus dari M bumi itu bisa kita dapat untuk ini ya. Berarti kita bisa dapat jarak dari bulan ke bumi. Karena kan dari hukum Kepler 3 ini sudah mengarah ke soalnya ke hukum Kepler 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita lihat. Ini kan tadi ya M-nya. Ini udah kita bahas, kita bisa dapat M-nya. Sekarang lanjut hukum Kepler 3 nih. Ini udah pasti ngarahnya ke hukum Kepler 3. Karena kalau kita lihat ini dapat T ya. Terus 4pi kuadrat udah tahu lah ya, udah tahu nilainya. Terus G juga konstanta, udah tahu nilainya. Nggak perlu di ini ya, pusingin. Terus M bumi udah tahu nilainya. Ini M bumi udah tahu, T udah tahu. Sekarang apa nih? Berarti kalau misalnya kayak gini kondisinya, berarti kita lagi sedang mencari R. Nah, di mana R ini bisa kita ubah ya persamaannya hukum Kepler 3 ini menjadi R sendiri, karena kan di sini yang nggak kita tahu cuma R, berarti kita sedang mencari R gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kita mau nyari T buat apa? Karena kan di sini kita udah tahu T-nya. Gitu ya. Nih, udah tahu mengetahui nilai. Nih, mengetahui nilai waktu yang dibutuhkan gitu ya. Makanya kalau misalnya kita mau nyari T buat apa gitu, karena kita udah tahu nilainya. Nah, yang nggak kita tahu kan R gitu ya. Makanya kita mencari R-nya, di mana persamaannya. Kalau kita ubah jadi seperti ini. R sama dengan akar pangkat 3 T kuadrat kali G M bumi per 4 pi kuadrat. Seperti ini untuk rumus R-nya. Nah, R ini R apa? Karena ini konteksnya bumi bulan gitu ya. Ini kita dapat jarak bumi ke bulan gitu ya. Seperti itu. Dan ini kenapa bisa M bumi, kan kita nyarinya M bulan gitu. Karena ini itu ini ya untuk hukum Newton yang ini, bukan hukum Newton, ini hukum Kepler 3. Itu kalau misalkan masanya, masa sistem misalkan ya, ada suatu sistem yang mengelilingi pusat massa satu sama lain. Ketika massa sekunder itu jauh lebih kecil. Ini jauh lebih kecil ya. Jauh lebih kecil dari massa primer. Itu maka massa sekundernya itu kita abaikan gitu. Makanya di sini M bumi aja, nggak ada M bulan gitu. Nggak ada
nggak ada tambah M bulan gitu ya, nggak ada M bulan, M moon gitu, nggak ada ya. Makanya di sini persamaannya di M bumi. Kecuali kalau di sistem bintang ganda yang masanya mirip-mirip, makanya kita persamaan Keplernya itu M1 tambah M2. Kalau ini karena di tata surya ya kan, dan ini juga konteksnya bumi bulan, di mana bulan itu pasti masanya sangat jauh lebih kecil daripada masa bumi, maka bisa kita asumsikan masa bulannya kita abaikan gitu ya. Sehingga ini kita lihat yang emang jadi ini yang paling masif, yaitu masa bumi. Seperti itu ya. Ini kan artinya dua sistem. Karena kan kita dari tadi taunya bumi doang nih, taunya bumi doang. Makanya di informasi ini kita taunya bumi doang, makanya kita pakai patokan sistem bulan bumi, bukan bulan matahari atau bulan Venus dan bulan Jupiter atau misalkan bulan ke Pluto gitu. Enggak, ini jarak dari bulan ke bumi, bukan bulan ke matahari ataupun yang lainnya, objek di tata surya. Karena kita tahu informasinya cuman bumi aja yang kita tahu gitu ya. Yang kita tahu tuh buminya karena ini diasumsikan ya, dengan mengetahui gitu. Kita asumsikan, kita tahu nilai G, kita tahu nilai R bumi, maka kita dapat nanti ini jarak dari bulan ke bumi. Dan ini juga konteksnya dengan bulan. Ini udah ada clue-nya itu. Ini tentang membicarakan bulan dan bumi gitu ya. Ini ada ini buminya, ini ada bulannya. Berarti sistem bulan bumi, bukan sistem bulan matahari gitu ya. Maka yang gak ada bumi dan gak ada bulannya itu bisa kita anggap salah nih gitu ya. Misalkan nih A menentukan jarak rata bulan ke matahari, salah ya, karena matahari bukan ke bumi, ini salah. Menentukan masa bulan nggak bisa gitu ya, dari sepertiga nggak bisa. Kalau misalnya kita tahu misalkan radius bulan kita tahu, dan ini rho-nya atau massa jenisnya mungkin bisa kita cari masa bulannya, tapi dengan gravitasinya bumi bukan gravitasi bulan, itu kita nggak bisa menentukan masa bulan gitu ya. Berarti ini salah. Dan ini menghitung jarak rata bumi ke bulan, ya ini yang benar gitu ya. Yang C, kalau menghitung panjang bayangan umbra saat gerhana total, itu kita nggak bisa dengan mencari, dengan mengasumsikan cuman tahu percepatan gravitasi terus juga waktu total atau periode gitu. Kalau untuk radius buat mencari bayangan umbra itu masih berguna gitu ya, masih berguna. Yang perlu kita tahu tambahannya adalah jarak dari bumi ke matahari gitu ya. Seperti itu. Dan radius bulan pun kita perlu tahu gitu. Dan ini nggak dikasih tahu, makanya kita tidak bisa menghitung panjang bayangan umbra karena kekurangan informasi, kekurangan nilai yang harusnya kita tahu lagi lebih lanjut gitu ya. Kalau menentukan masa bumi, ini bisa, banget. Berarti ini ya tadi kita lihat ya. Dari percepatan gravitasi G kita bisa dapat M bumi ini. Seperti itu. Nah, berarti ini benar juga nih. Jadi ada C sama E yang benar. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini kan disinggung juga hukum Newton nih. Sedangkan ini hukum Kepler 3. Kenapa kita pakai hukum Kepler 3 nih, bukan hukum Newton? Berarti kan ini bukan ini ya, bukan yang diminta di soal gitu. Kayak yang kan karena kita dikasih taunya hukum Newton juga gitu kan, bukan hukum Kepler 3. Jadi seolah-olah kita nggak tahu persamaan hukum Kepler 3 itu gimana gitu ya. Jadi sebenarnya hukum Kepler 3 juga bisa didatangkan dari hukum Newton. Misalkan ada suatu sistem ya, ada suatu sistem gitu, bentar, ada suatu sistem ini matahari misalkan, terus dia ini ya, ini orbit bumi, terus ini orbit bulan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cuma memperhitungkan orbit bumi sama orbit bulan, berarti sini ya yang lebih kecil deh. Nah, ini senternya bumi, ini orbitnya bulan gitu ya. Dan untuk ada ketika dua sistem yang saling berinteraksi, berarti ada gaya gravitasi dan sistemnya seimbang, berarti dia jumlah gayanya sama dengan 0 atau sigma gayanya sama dengan 0 karena dia memutar, artinya gayanya seimbang gitu ya. Jadinya sigma F-nya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita datangkan hukum Kepler 3 dari persamaan Newton seperti ini. Karena kan tadi dia dalam massa setimbang dan dia sistem dua benda yang saling berinteraksi, artinya ada kontribusi gaya gravitasi di sini dan sistemnya setimbang karena dia ini berputar gitu ya. Kalau misalkan nggak setimbang bisa aja dia tabrakan atau kelempar gitu ya. Nah, persamaannya jadi seperti ini. Ini ya. Nih. Hukum Kepler 3 bisa didapat dari kesetaraan antara gaya sentripetal dengan gaya gravitasi Newton. Seperti ini. F sentripetal sama dengan F graf. Jadi awalnya kan dari sini ya. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0.
Nah, gaya yang berlaku di sistem yang setimbang dengan ada interaksi gaya gravitasi itu adalah gaya sentripetal dan gaya gravitasi di mana arahnya berlawanan. Makanya ini nanti F gravitasi kurang F sentripetal sama dengan 0. Makanya di sini kita bisa tulis F sentripetal sama dengan F gravitasi. Seperti itu ya. Dan ini bisa kita jabarin lagi. Sentripetal itu rumusnya kan kalian udah tahu ya. Rumusnya itu gaya sentripetal M omega kuadrat R atau MV kuadrat per R. Dan untuk gravitasi pasti juga sudah familiar gitu ya kan. Nah, di sini sebenarnya minus F graf gitu ya. Karena kan tadi kurang. Nah, untuk ini persamaan gravitasi itu GMM per R kuadrat. Dimana M besar itu massa yang lebih masif. Atau kalau dalam konteks bumi bulan itu massa bumi. Kalau M kecil itu massa yang lebih nggak masif. Artinya M bulan per R kuadrat. R ini apa? Jarak bumi bulan gitu ya. Karena kan ini sistemnya sedang membicarakan konteks bumi bulan. Makanya R ini bumi bulan gitu ya. Dan ini bisa kita coret M-nya. Dan jadi seperti ini. Kita bisa jabarin lagi omeganya. Omega itu kalau kalian ingat itu 2pi per T, 2pi per periode atau bisa juga V per R. Di sini kita akan pakai yang 2pi per periode atau 2pi per T dan jangan lupa dikuadratkan, dikurung dulu. Sisanya masih sama, kita tulis ulang. R sama dengan G M besar per R kuadrat. Ini sisa M besar kan. Dan sudah, sekarang kita masukin kuadratnya semua nih ke dalam kurung. Jadi 2 kuadrat, terus pi kuadrat, per T kuadrat. Jadi seperti ini. 4pi kuadrat per T kuadrat. Karena ini semua masuk ya ke dalam kurung kuadratnya. Dikali R sama dengan GM per R kuadrat. Nah, ini ada R dan R. Di sini ruas kiri ada R, ruas kanan ada R juga. Bisa kita pindah ruas. Jadi nanti seperti ini. 4pi kuadrat per T kuadrat sama dengan GM per R pangkat 3. Nah, ini udah sesuai nih sama hukum Kepler 3. Inilah yang bisa kita sebut sebagai hukum Kepler 3, di mana T kuadrat itu sebanding atau ekuivalen dengan R pangkat 3 gitu ya. Nah, seperti ini untuk sistem yang sama, ini berlaku sebanding untuk sistem yang sama gitu. Karena kan 4pi kuadrat sama GM ini ya kita bisa singkirkan kalau di sistem yang sama gitu. Dan nanti untuk supaya sama persamaannya bisa kita pindah ruas lagi ya. Jadi seperti ini, 4pi kuadrat per GM sama dengan T kuadrat per R pangkat 3. Karena T kuadratnya pindah ke ruas kanan, GM-nya juga pindah ruas ke kiri. Dan ini bisa kita balik persamaannya, karena udah sama. Jadi bentuknya kita ubah, tapi nilainya sama. Jadi seperti ini. Ini, bentar ya, ini kita hapus dulu karena menghalangi. Nanti jadi seperti ini. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per GM. Udah sama nih. Makanya kita pakai hukum Kepler 3 aja langsung. Karena hukum Kepler 3 juga bisa kita dapatkan dari gaya gravitasi Newton. Gitu ya. Makanya dari sini kita juga bisa bilang bahwa dengan adanya G, R bumi, dan T, dan hukum Kepler 3 bisa kita cari R-nya. Karena nggak melanggar dari ini kan. Dengan hukum kita juga udah pakai keberlakuan hukum Newton. Gitu ya. Makanya nanti ini sama aja gitu. Sama aja ya kayak yang di sini. Seperti itu. Ujung-ujungnya ke hukum Kepler 3 gitu ya kan. Dari Newton nih bisa kita turunkan. Seperti itu. Makanya bisa kita katakan bahwa kita bisa tahu R-nya gitu ya. Seperti itu. Karena kan tadi asumsinya kita cuma disuruh pakai keberlakuan hukum Newton. Nggak ada disuruh pakai hukum Kepler 3. Tapi ya gitu, hukum Kepler 3 juga bisa kita dapatkan dari gaya gravitasi Newton. Makanya jawabannya juga kita bisa mencari R-nya, nggak kekurangan informasi gitu ya. Jadi jawabannya nggak kekurangan informasi karena di sini sama aja gitu ya. Dan berarti jawaban nomor 11 ini yang benar adalah C dan E, yaitu jarak rata bumi ke bulan dari Kepler 3, terus massa bumi dari gravitasi bumi gitu ya, dari percepatan gravitasi bumi. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak karena sudah menonton. Nanti ke pembahasan soal saya selanjutnya ya. Dadah.